Bismillah, alhamdulillah, syukranillah, itu yang selalu aku ucapkan dan selalu berprasangka baik sama Allah ya. Karena harus apapun yang kita alami harus berprasangka baik. Aku menyapa sahabat YouTube aku, Mustafa Atib, Nusut Kurtis, terus Humot. Aku mengenal mereka meskipun sepintas menyapa ya, waktu itu di Facebook ya, di Facebook sama Humot ya, karena waktu itu aku ikut grup Mahir Zen. Jadi sempat kita kenal, orang yang baik dan welcome, baik sahabat sejati itu bener-bener cocok ya untuk Humot. Selalu mensupport ya, Humot Al-Qudair. Tapi susah manggil namanya tuh. Humot, terus Masud Kurtis, terus dari Arab Saudi juga. Aku suka dengan lagu Mentawel Dedika, Awel Dedika ya, pokoknya itu ya, benar-benar sampai ke hati aku. Lagunya gitu, lagunya benar-benar aku hayati benar-benar. Jadi di sini pagi ini aku mau ucapkan selamat berkreativitas. Ternyata aku tidak boleh berprasangka dan tidak boleh berprasangka yang tidak baik sama Allah ya. Qadarullah, aku ditakdirkan Allah masuk ke YouTube. Aku ini senang berteman, mencari teman yang satu visi dan misi ya di sini. Teman, seseorang yang maksudnya yang benar-benar cocok dengan hati gitu. Maksudnya gini loh, mencari teman, sahabat-sahabat yang satu hati, satu visi misi. Allah pertemukan lewat YouTube ya, dan qadarullah itu orang-orang luar ya, orang luar seperti yang aku omongkan tadi ya. Ini udah akhir zaman, jadi aku ditugaskan Allah untuk siar hijab dan nikab, perpanjangan, perluasan dari hijrah aku. Hijrah itu membawa nikmat dan berkah luar biasa, yang pada akhirnya mendatangkan rezeki yang halal juga, pembuka pintu-pintu rezeki. Qadarullah ya, aku ke YouTube itu sebenarnya bukan semata-mata buat tujuan komersil, tapi siar. Tapi di sini teman-teman aku banyak yang menawarkan untuk kerjasama gitu. Hanya saja aku kan tidak punya waktu, dan intinya tugasku siar lah, tidak menarik uang karena bertujuan lillah ya, siar dan memperkenalkan bahwa pentingnya memakai nikah, hijab ya. Kalau nikab itu kan ada yang mau pakai silakan, tidak pun ya tidak dipaksakan ya, karena itu tidak boleh memaksakan untuk sesuatu ya, untuk sesuatu. Tapi di sini kalau berhijab itu sebenarnya muslimah itu sudah keharusan ya, berhijab itu. Kalau bernikab itu dilaksanakan mangga, silakan dapat pahala lah ya. Walaupun enggak ya tidak masalah. Cuman kan kalau aku itu sudah seperti kalau di baiat ya, aku di baiat harus memakai hijab, terus bernikab, terus syiar di bidang hijab, nikab, baju-baju fashion syar'i, terus dituntun setiap langkah aku dituntun. Di sini banyak orang yang berjualan makanan, minuman, tetapi hanya orang yang terpilih yang Allah tugaskan, dan risikonya pun berat gitu, tapi harus jalan gitu di situ. Sebenarnya aku sudah kadang kemarin udah lelah, udah letih ya, harus beli kain apa-apa kan, membuat karya itu lebih puas itu sendiri, semuanya dilakuin sendiri. Tetapi Allah malah justru mendekatkan nih, kalau kamu jauh
beli kain, kalau dekat kan tokonya nanti ada yang pindah, bener ada gitu. Jadi intinya membuat baju-baju syar'i itu harus terus aku lakukan gitu. Dan siar, mungkin hari ini siar itu tidak boleh berhenti karena aku kecapean juga. Di sini aku dibukakan rezeki dari makanan, cemilan, jajanan, ada bikin warung-warungan lah. Maksudnya gini, aku tidak suka tempat-tempat yang terbengkalai, jadi aku manfaatkan buat warung-warungan di rumah. Terus aku berencana mau mengadakan bahan mentah juga, bahan mentah dari ini kain ya, kain yang mendukung baju-baju syar'i. Ini aku mau memperkenalkan ini Palestina ya, ini karya aku yang kemarin. Aku hanya bermain list aja. Listnya di sini. Terus ini begini modelnya yang seperti yang udah kemarin, dan ini begini, maksudnya ini bolak-balik. Ini ke sini mah polos gitu ya. Ada juga yang sebenarnya aku rencana ini bolak-balik sama, tapi ini seperti itu dulu. Terus ini karena bahan sorban habis di daerah aku, seperti yang bahan sorban biasa, jadi aku gunakan ini ya. Aku harus terus berpikir bagaimana lagi aku harus menciptakan apa ya, ini ya sebenarnya ini tuh apa ya, sorban, tapi sorbannya bisa seperti kayak apa ya, dibengkerin, kalau istilah Sunda mah ya, dibengkerin. Jadi aku kan aku tutorialin lagi nanti yang lebih jelasnya. Jadi nah ini pakai talinya itu buat mengikat ke belakang gitu. Kalau kan suka ada yang jadi kayak keker, jadi seolah-olah keker, tapi ini bisa difungsikan buat sorban juga gitu. Hanya ini bahannya dari bahan katun, tapi coraknya itu bagus juga buat ini, buat sorban itu di situ. Aku hari ini harus jalan lagi siarnya yang intinya siar kebaikan ya itu. Dan memperkenalkanlah karya-karya sederhana simpel otodidak aku mempergunakan waktu-waktu luang aku untuk hal-hal yang positif daripada berkumpul, menggunjing. Yang lain aku tidak suka keramaian, apa ya, dunia itu dari ricuh ya. Jadi aku gunakan yang sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, dengan tidak melupakan martabat bangsa, keluarga, menjaga martabat keluarga. Karena itu yang ayah aku selalu katakan, menjunjung martabat keluarga selalu, karena harga diri itu lebih berarti dari apapun. Harga diri, martabat keluarga, terus apalagi bangsa ya, bangsa dan negara dan agama, terutama agama kita gitu. Tetapi dengan berlandasan kasih sayang, tetap kasih sayang. Aku tuh menyayangi yang non muslim, teman-teman yang non muslim di sini aku banyak, kebanyakan Kristen Protestan ya. Terus aku juga menyayangi ya anak-anak yang Kristen Protestan yang sering datang ke rumah gitu. Jadi tempat kumpulnya di sini tuh, intinya di situ. Jadi aku nanti mau ngadakan tutorial. Aku harus siar lagi. Siar itu tidak boleh berhenti, ternyata tidak boleh berhenti untuk siar kebaikan gitu. Itulah pagi ini aku membuat video. Sebenarnya aku juga bikin ini kemarin ada bahan, jadi aku kreativitas, kali ini kreativitas juga nih. Ini batik, jadi aku bikin kotak, tapi ada bawahannya aku bikin
celana sarung dan sarung gitulah. Nanti aku padanin dengan sorbannya, tapi sorbannya dari gini juga karena bahannya kemarin habis. Kemarin bahannya pada disenengin juga. Nah, aku kan selalu bilang ke Uda, nggak usah khawatir, nanti aku perkenalkan gitu. Kalau bingung ini untuk apa ya, udah kadang-kadang kan yang penjual itu kan nggak tahu fungsinya untuk apa. Aku bilang ini buat kayak bahan-bahan, ada yang hitam putih yang kemarin yang duluan itu buat sorban gitu ya. Oh ya udah, akhirnya pada di sini alhamdulillah gitu. Intinya kita yang berkreasi, yang berkreativitas itu tahu bahan itu untuk dibikin apa gitu. Jadi di situ sebenarnya Allah membukakan dari jalan kuliner, tetapi di situ ada waktunya yang terbatas kali ya. Jadi hanya sewaktu-waktu aja. Mungkin aku juga kebanyakan masakan baru masak hari ini juga nasi bakar sedikit udah wah ada habis sama anak-anak dan berbagi sama tetangga udah. Intinya kita nikmati aja apa yang bisa, yang efisien buat aku lakukan gitu. Karena hidup ini hanya sebentar, digunakan hal-hal yang negatif tidak ada sia-sia lah kalau dia. Jadi kita gunakan hal yang positif. Sekarang aja alam sudah tidak bersahabat, mau apa lagi gitu. Tangan kita digunakan untuk hal-hal yang baik, tangan kita, terus kaki, mata, hidung, semuanya lah pokoknya, intinya seluruh badan kita. Nah di situ segitu dulu deh kalau di situ. Segitu dulu cerita aku di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu tetap semangat. Aku mau berencana masih mendandani warung-warungan. Sebenarnya aku tuh selalu mau ngoleksi ya sesuatu hal yang baru karena aku perawat, jadi aku seneng apa ya namanya, ternyata merapihkan warung-warung belanjaan buat warung kopi ya, seneng banget gitu ya menatanya. Itu sesuatu yang baru, awalnya juga begitu dulu menata gitu. Ternyata 2 tahun ke belakang ternyata di sini aku dipertemukan dengan pedagang yang masih sederhana lah ya, masih taraf kecil-kecilan kayak aku, membutuhkan stok gitu. Akhirnya ya memberikan rezeki juga. Sebenarnya awalnya dari seneng aja nata, beli sabun, beli deterjen, ya akhirnya lama-lama banyak, terus ketemu orang yang membutuhkan barang juga, ke warung, akhirnya supply aku ke sana, mendatangkan uang saku. Nah di situ awalnya tuh dari situ. Jadi intinya menolong. Kalau kita niatnya menolong, Allah selalu membukakan jalan gitu. Dan intinya hati kita harus berusaha membuang dari perasaan iri hasad dengki, apalagi menghalalkan dengan berbagai cara, penglaris, menundukkan orang. Nauzubillah, itu tidak bagus. Menggunakan ilmu para dukun itu tidak akan berkah. Orang-orang yang seperti itu tidak akan berkah hidupnya gitu. Kalaupun punya sesuatu itu sebentar, tidak tahan lama, itu udah qadarullah dari Allah. Makanya orang yang senang memakai para dukun untuk menentukan jalan semua keinginan mereka, itu terserah mereka ya, itu privasi ya. Tapi bagi aku nauzubillah ya, karena rezeki itu dengan beramal baik aja, berbuat baik, beramal baik, berbudi baik, itu pembuka jalan-jalan rezeki, tidak dengan penglaris atau menundukkan tuh. Dan kita awali dengan bismillah, itu intinya di situ. Sudah sahabat YouTube, aku Mustafa Atib Masud Kurtis, siapa lagi ya, semuanya lah yang
yang pernah aku jumpai, dan selalu welcome ya, welcome dengan persahabatan. Terutama aku selalu dipertemukan dengan sahabat-sahabat pria ya, ada yang murni benar-benar sahabat, untuk dijadikan sahabat itu benar-benar cocok gitu, cocok sekali tuh. Jadi aku mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur sama Allah, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk seperti aku gitu. Jadi Allah sedang memberikan kesempatan dari berbagai segi, kuliner, pakaian, bertani, memberikan kasih sayang, berbagi kasih sayang kepada hewan-hewan, tanaman. Terus aku juga sebenarnya tidak bisa naik motor, tapi dibisakan mendadak dibisakan naik motor. Akhirnya selama berapa tahun ini aku antar jemput motor sendiri, mengantar sekolah anak-anaknya. Jadi intinya sesuatu yang tidak mungkin akhir zaman ini menjadi mungkin, tidak ada yang mustahil, karena gini, aku percaya keajaiban. Nah itu dia, aku salah satu hamba Allah yang percaya dengan keajaiban. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kita didasari yang aku omongkan tadi, insya Allah keajaiban itu akan datang pada kita. Itu keajaiban itu, untuk mendatangkan keajaiban itu luar biasa, banyak sekali kebaikan yang harus dilakukan, banyak, bahkan terlalu banyak gitu. Dan kita harus banyak berkorban untuk mendatangkan keajaiban itu, banyak berkorban gitu. Dan tidak semua orang diberikan untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Nah dari situ udah segitu dulu sahabat. Itu aku pagi ini harus semangat berjuang yang membantu syiar kesarian seorang muslimah. Risikonya berat dan ujiannya berat, bahkan kalau tujuan lillah, untuk Allah dan dari Allah, tantangannya berat sekali. Bahkan banyak yang hati itu tersakiti dari orang dekat, tersakiti dari orang jauh. Tapi itulah, kalau kita menghambakan diri sama Allah, akan tersakiti, pahit memang, air mata itu selalu keluar, tetapi Allah memberikan buah yang manis, yaitu ketenangan dan petunjuk. Ketenangan dan petunjuk hidup. Karena kalau hidup dengan menggunakan ukuran harta, akan habis dengan puting beliung, gempa sudah terjadi di Indonesia, di Turki sudah, di mana-mana udah banyak bencana. Tapi kalau hidup menggunakan petunjuk, tidak akan pernah habis. Begitu kira-kira menurut aku dan guru-guru aku kalian.